Raden Ajeng Kartini adalah seorang putri dari Mas Adipati Aryo Soso Niningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Kartini diperbolehkan bersekolah di Eropase Legion School hingga usianya 12 tahun. Disitulah Kartini belajar bahasa Belanda. Sejak saat itu, Kartini berkeinginan dan bertekad memajukan kaumnya. Untuk memenuhi cita-citanya tersebut, dia mendirikan sekolah untuk anak gadis. Di sekolah itu diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semua itu tidak dipungut biaya apapun. Tentara Belanda atau yang sering disebut dengan company sedang menjajah Indonesia. Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan company disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan company. Aduh, pegal sekali. Capek. Haus lagi. Nur, istirahat sebentar yuk. Kita udah seharian bekerja tanpa istirahat. Tapi nanti kalau company tahu kita istirahat, kita akan disiksa dan dipukul. Ih, udah gak apa-apa. Mereka gak terlihat kok. Aduh. Yaudah deh. Gak apa-apa. Aman kak. Mari. Hati ya. Berapa? Kebetulan aku bawa minum nih dari rumah. Buat jaga-jaga. Ya minum dulu. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan, para company yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Apa-apa ini? Kalian malah bermalas-malasan. Ayo kerja. Apaan sih, lepasin? Kami hanya ingin beristirahat sebentar saja, mister. No. Come back to work. Yuli, kamu tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Hey you. You manja sekali. Dasar perempuan lemah. Tidak berguna. Bisanya cuma menyusahkan saja. Cepat kembali kerja. Baik, mister. Di sebuah desa, sungai mengalir air dengan tenangnya. Alirannya dimanfaatkan oleh wanita desa setempat untuk mencuci pakaian mereka. Terlihat di samping mencuci, mereka sedang asyik mengobrol satu sama lain. Yuli, sebenarnya aku iri deh. Iri kenapa sih, Har? Iri sama siapa? Sama Noni Wondo dan juga para bangsawan itu. Lihat deh mereka. Enak ya, tidak perlu ngembak lambi kayak kita. Pakaiannya juga bagus-bagus. Mereka juga nggak sayang yang namanya sekolah. Oh ya langit koro dibanding awal EDW. Loh, apa tuh sekolah itu, Har? Aku yang udah spiro weru. Katai Kartini, sekolah itu tempat yang bikin kita jadi pintar. Halah, kita ndak perlu pintar. Yo wes habis ini kita nikah kok. Pintar ndak ono gunai lagi. Ya wes, daripada bingung. Abis ini, yuk kita ke rumah Kartini. Tanya-tanya gitu. Yo wes kita ajak Maya juga ya. Setelah mereka pulang dari sungai dan mengajak Maya untuk menemui Kartini di rumahnya, dengan tak sengaja mereka bertemu dengan Kartini ketika di perjalanan. Kalian toh. Sini, baru saja kami ingin ke rumahmu. Lah emangnya neng opo? Kita bahas di sini saja ya. Yo wis. Gini Tin, sebenarnya kita cuma ingin tahu aja, sekolah itu kayak gimana sih? Yo sekolah iku tempatnya untuk belajar, menuntut ilmu. Lah, terus kenapa kami para perempuan tidak diperbolehkan sekolah? Bukannya ndak boleh. Kalian tahu ada toh kalau perempuan itu ndak boleh sekolah lama-lama. Cukup ngerti baca, tulis, terus dipengit. Wes gitu tok peran kita sebagai wedok. Kota Romopu.
Aku juga bakal dipingit sebentar lagi. Tin, ajarin kita ilmu kamu saat masih di sekolah. Bisa, Ora? Bisa sih. Tapi bagaimana kalau kita buat sekolah saja sendiri? Diam-diam gitu. Tapi, di mana kita bisa membuat sekolah sendiri? Kalian tahu balai desa, ora? Di sana kan tempatannya sepi, juga kosong. Sangat pas untuk kita belajar nanti. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok ya Tini. Kami juga akan mengajak teman-teman yang lain. Bagus itu malah. Yo wes, hati-hati yo kalian. Kita pulang dulu ya. Iya. Para company datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasanya. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Hei orang-orang kampung, kami datang untuk mengambil barang-barang kalian. Cepat berikan kepada company Soraya. Lepaskan! Kami tidak akan memberikannya. Sudah cukup ya? Kami tidak tahan dengan perilaku kejam kalian. Iya benar, sudah cukup barang-barang kami yang kalian ambil kemarin. Dasar bodoh, kalian pikir kalian siapa? Bakat apa mengatur kami? Coba serahkan barang kalian atau akan terbang bisa rezeki untuk membunuh kalian. Kenapa kalian tega sekali pada kami? Padahal kan kita sama-sama manusia. Tapi level kita berbeda. Kalian itu bodoh, hanya rakyat biasa yang harus bekerja. Siapa sih yang sebenarnya lebih bodoh? Kami? Apa kalian? Sampai kapan kalian menjual kompani para koloni itu? Kamu pikir kami mau mati ditembak? Kami lebih baik minum saja dibanding bebas serapan. Cepat serahkan. Jangan ambil harta kami. Tidak, jangan. Ini harta kami yang terpisah. Benar saja, company itu pun mengambil harta benda mereka yang tersisa, dan kemudian meninggalkan mereka dengan rasa sedih yang membara kala itu. Sedih ya nasib kita menjadi pekerja dan kita pun dikatain orang bodoh. Iya benar, susahnya jadi orang susah. Mau sekolah tidak bisa, bekerja hasilnya malah dari penjajah. Kalian kenapa? Apakah para company itu yang berbuat seperti ini? Iya benar. Kalian jangan sedih. Bagaimana kalau kalian belajar bersama Kartini? Kami akan membuat sekolah loh. Benarkah? Kami mau sekolah. Kami tidak mau menjadi bodoh sampai mati. Baiklah, kalau gitu kami duluan ya. Ayo. Pada siang itu, mereka berkumpul di balai desa. Dan dengan peralatan seadanya, Kartini memulai sekolah yang dicita-citakannya tersebut. Jadi, huruf diawali dengan huruf sing eneng garis kaya ngene. Terus tuh eneng titik nang dhuwur garis iku. Apa tuh jenengane? Oh, aku tahu. Itu huruf I. Ayahku pernah mengajariku dulu. Oh, pinter, wis bagus. Tepuk tangan gesek toh. Kartini dan murid-muridnya tersebut pulang menuju rumah masing-masing dan pulang dalam keadaan bahagia. Saat mereka hendak pulang, mereka berpapasan dengan seorang anak bangsawan. Sayang sekali ya, kita bisa sekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan. Kita bisa belajar sampai usia kapanpun. Gak ada aturan apapun yang ke kita, ya enggak? Iya dong. Betul sekali. Bahkan pada saat selesai pendidikan kita bebas mau ngapain aja yang kita mau, iya kan? Of course. Nggak kayak, ups kasihan, nggak bisa sekolah ya. Sudahlah, mari kita tinggalkan anak-anak kumuh dan tidak berpendidikan ini. Iya. Iya nih, kita nggak cocok sama mereka. Cheers. Sini. Udah nggak apa-apa, gak usah dengerin. Yuk. Perempuan yang mengintip tersebut yang diketahui bernama Rani. Rani adalah asisten dari Bapak Kartini yang bernama Adipati. Ia berlari dengan kencang untuk melaporkan kegiatan Kartini kepada Adipati. Sesampainya di sana, Permisi Doro. Oh alah, kamu toh. Monggo. Ora usah,
Aku cuma kasih tahu satu hal. Yo wes, duduk depan saja. Apa itu? Terimu, aku Nadia di gudang balai desa, mengajar teman-temannya membaca dan menulis. Tidak hanya itu, mereka juga belajar menjahit dan lain-lain. Dasar Cah Edan. Mau ngomong nang aku mau ke rumahnya sedulur, malah ngajarin teman-temannya. Cok pintar anak itu. Yes, aku cuma mau lihat itu aja kok. Aku pamit, permisi. Kartini pulang dengan perasaan gembira di hatinya karena telah memberikan sedikit ilmunya terhadap wanita di desa yang tak mengenyam pendidikan sekalipun. Sesampainya di rumah, Kartini, Romo, tumben sekali Romo datang ke rumah. Pasti ada yang Romo bicarakan. Romo tidak suka kamu mengajari anak-anak desa itu dengan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari di sekolah. Tapi kenapa Romo? Kenapa Romo tidak memperbolehkan saya mengajarkan anak-anak desa tersebut? Karena mereka adalah masyarakat kaum bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh mengenyam pendidikan itu hanyalah kaum bangsawan dan Belanda. Mengerti kamu? Tapi mereka perempuan tidak harus di rumah terus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Romo, mereka juga butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli. Lanjutkan saja sekolahmu dan tinggalkan mereka. Mengerti Romo. Tapi izinkan saya sekali lagi untuk menemui mereka dan mengajari mereka. Sekaligus saya ingin berpamitan kepada mereka, Romo. Baiklah, tapi ini yang terakhir kalinya. Iya, Romo. esok harinya Kartini pergi ke balai desa untuk bertemu murid-muridnya, untuk memberitahukan bahwasannya dia tidak bisa lagi menjadi guru untuk mereka. Kalian ini dari jauh sana tak liatin. Lah kok pada asik minggu kabeh. Lagi pada bahasa apa tau? Dek ini opo-opo kok Tini ndak bahas opo-opo. Walah, yowes. Kedatanganku kali ini, aku ingin memberitahu kalian satu hal. Bahwa kita tetap belajar ya. Untuk mendapatkan ilmu pendidikan yang tinggi. Supaya cita-cita kita juga tercapai. Iya, kami akan terus belajar denganmu Kartini. Mohon terus ajari kami ini. Itu dia masalahnya. Mulai sekarang, aku sudah nggak bisa ngajarin kalian lagi seperti biasanya. Dikarenakan Romoku sudah mengetahui hal ini. Romoku sudah mengetahui bahwa aku sering mengajar kalian. Jadi Romoku tidak menyetujuinya. Matur suwun Tini, wis ngajari kami baca, nulis. Saat sedang berpamitan, tiba-tiba para company datang. Mereka mengetahui bahwa Kartini memberikan sekolah kepada teman-temannya. Company pun marah dan menarik Kartini dengan paksa. Ya wes, kami pamit dulu ya Tini. Who is it? Siapa kamu? Berani-beraninya melanggar aturan. Dia adalah anak Bupati Jepara sebenarnya. Dia bersekolah di ILS dan dia juga bisa bahasa Belanda. What, really? Apa aku tidak salah dengar? I don't believe ada wanita Indonesia yang sekolah di sana. I tidak peduli siapa dia. Saya hanya tidak suka orang-orang Indonesia belajar, terutama wanita. Apakah ayahmu tidak memberitahu hal itu kepadamu? Saya sudah mengetahui hal tersebut. Saya hanya ingin memberikan sedikit ilmu kepada mereka. Mengapa hanya anak bangsawan dan anak laki-laki saja yang boleh mendapatkan pelajaran tersebut? Apa salah mereka? So, kamu masih bertekad, walaupun your father told you. Now, seret dia dan beritahukan kepada ayahnya. Siapa? Soraya, Helpi, seret.
Hey, sorry, kami hanya menjalankan perintah. Anda harus pulang sesuai dengan tayangmu. Jangan, biarkan Kartini di sini. Biarkan dia mengajarkan kami. Iya, apa-apaan? Sudah pergi sana. Dasar anak-anak kampung stupid. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak sendu. Di dalam kamar, Kartini yang sedih karena dilarang ayahnya untuk memperjuangkan hak wanita. Akhirnya, untuk mengisi kesehariannya tersebut, Kartini menulis surat untuk temannya yang ada di Belanda. Surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku inilah yang akhirnya menjadi pondasi bangunan kesetaraan gender di Indonesia. Indah sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebutnya negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayang, orang-orangnya bodoh dan katrok semua. Ada apa, Yuda? Maaf mengganggu, Komandan. Ya, ada kiriman buku langsung dari Belanda, Komandan. Yang ditulis langsung oleh Kartini, putri dari Mas Raden Aryo Soso Ningrat, Bupati Jepara, Komandan. Baiklah, aku akan membacanya terlebih dahulu. Company yang bernama Rizky pun membaca buku tersebut. Dia tak menyangka bahwa Kartini adalah wanita yang cerdas, sehingga mampu berkomunikasi dan membuat buku yang sangat menakjubkan untuk para kaum wanita. Ini bahagia sekali bukunya diterbitkan. Kartini menemui teman-temannya dan memberikan buku tersebut untuk dibaca-baca. Rizky bersama pasukannya datang dan menghampiri mereka. Kartini, aku tidak menyangka kau bisa menulis surat, dan suratmu diterbitkan menjadi sebuah buku. Jadi sekarang kamu mengakui bahwa kaum wanita juga mempunyai derajat yang sama? No, aku belum sepenuhnya mengakui bahwa kaum wanita memang benar-benar layak. Kau harus bisa membuktikan bahwa kaum wanita benar-benar bisa. Baiklah, kami akan membuktikan hal tersebut. Bagaimana kalau kita adu kepintaran? Apabila aku menang, kamu harus berjanji bahwa kaum wanita berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Baiklah, aku setuju. Baiklah, besok di balai desa kami akan membuktikan hal tersebut. Di balai desa, Rizky, Yuda, dan Kartini sudah siap untuk memulai. Rizky memberikan beberapa pertanyaan berupa hitungan kepada Kartini. Gimana sih kalian ini? Lama sekali. Langsung intinya saja. Jadi apa pertanyaannya? Baiklah. Pertanyaannya, 5 dikali 5 berapa hasilnya?
itu saja? 25? Mudah sekali. Bahkan anak SD pun bisa menjawabnya. Sekarang giliran aku yang bertanya. 150 dibagi 5, berapa hasilnya? Diam. Kenapa? Tidak bisa menghitung. Kalah sama anak SD. Segitu mau nantangin aku. Sudahlah. Kamu tuh memang gak pantas. Sudah aku bilang, wanita itu mempunyai derajat yang sama. Sudah. Jadi intinya saja, sesuai perjanjian kita kemarin, bahwa kamu harus menepati janjimu. Ingat janjimu apa? Tentu saja, aku ingat dengan janjiku sendiri. Aku akan menepatinya. Kerja bagus. Baiklah, mulai besok aku tidak mau tahu bahwa teman-temanku yang kemarin harus bisa mendapatkan ilmu yang layak. Tidak hanya teman-temanku saja, tetapi para wanita dan juga kaum-kaum yang di rakyat bawah harus bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Mengerti? Oke. Oke. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kartini dan juga teman-temannya sangat senang. Tak lupa pula ayahnya bangga akan keberanian Kartini untuk memperjuangkan kaum wanita. Ibu Kartini, engkau memang sangat berani berjuang untuk kaum putri agar sederajat kaum lelaki. Ibu Kartini, namamu selalu harum mewangi. Tak bisa pudar sama sekali walau engkau kini telah pergi. Terima kasih Ibu Kartini, mentarimu masih menyinari hingga saat ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari drama ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan jangan sekali-sekali merendahkan kaum wanita, karena kaum tersebut adalah kaum yang mulia. Habis gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini.